Selamat pagi menjelang siang, guys. Semoga kali ini untuk puasa hampir udah separuh. Bulan puasa separuh ini kalian semua dimanapun berada sehat, dalam keadaan sehat, rohani maupun jasmani. Semoga dilancarkan urusan rezekinya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya menyapa kalian di seluruh Indonesia dimanapun berada, terutama kaum muslimin yang muslim dan beragama Islam dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, yaitu kita sudah berpuasa udah 15 hari penuh, yaitu dihadapkan ada suatu keajaiban dari Allah, yaitu malam-malam terakhir di bulan suci yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar ini saya ambil intisarinya, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan kebaikan, yaitu malam kebaikan kemuliaan hanya ada pada bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya ayat Allah Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan. Karena itu pantas Allah membilang, atau Allah berkata, di bulan Ramadan itu bulan penuh kemuliaan, keberkahan, bulan yang mana penuh kebaikan. Apalagi seorang hamba meningkatkan ibadah kepada Allah penuh keimanan, keikhlasan, maka lebih mulia dari 1000 bulan untuk beribadah kepada Allah. Dan malam Lailatul Qadar ini bisa terbagi dengan 3 macam, bisa dikatakan malam kemuliaan, yaitu malam yang mana diturunkannya Al-Quran pada malam itu juga. 1. Kedua, malam pengaturan, sebab ketika itu Allah mengatur kitab dan ketentuan titik strategis. Allah mengatur nabi-nabinya untuk menyeru, mengajak kepada manusia ke jalan yang benar. Itu keajaiban Lailatul Qadar, di mana Allah mengatur untuk menjadikannya nabi-nabi itu sebagai penyeru, mengajak manusia ke jalan kebaikan. Itu keajaiban Lailatul Qadar di bulan suci, hanya ada di bulan suci. Ketiga, juga di bulan suci ini bulan-bulan yang ditetapkan oleh Allah, bulan ketetapan. Mengapa bulan ini punya keistimewaan? Di bulan Ramadan ini bulan ketetapan Allah, yaitu
mengatur kehidupan, menetapkan kehidupan, perjalanan hidup manusia, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, dari awal ia lahir sampai akhir masa depannya udah ada ketetapan Allah tercatat. Allah menjadikan manusia penuh kemuliaan, bisa dikatakan bulan Qadar, di bulan Qadar. Kemuliaan apa? Karena di bulan suci Ramadan ini Al-Quran turun, itu bulan kemuliaan. Di bulan suci juga Lailatul Qadar. 2, malam pengaturan. Allah menyuruh utusan nabi-nabi sudah diatur oleh Allah untuk khusus menyeru kepada kebaikan, yaitu ke jalan yang benar dan lurus. Dan ketiga, yaitu Allah menetapkan seluruh makhluk yang ada di bumi maupun di daratan, di lautan, semua sudah ditetapkan untuk hidup masa depannya manusia. Karena itu apapun bentuknya, seorang hamba Allah sudah ditetapkan oleh Allah untuk jadi manusia yang baik, maka manusia tak bisa merubah. Sudah ditetapkan oleh Allah untuk manusia yang jelek, manusia bisakah merubah? Semua udah ditetapkan oleh Allah. Mau kafir, mau tidak kafir, semua toh udah ditetapkan oleh Allah. Itu terjadi di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia. Mari kita renungkan kita hidup perjalanan manusia di muka bumi ini, tak lepas dari rongrongan kebaikan dan keburukan. Karena Allah menciptakan manusia jalannya benar dan salah, tapi Allah memberikan akal manusia kemampuan untuk selalu berpikir. Dianjurkan ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selalu menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintahnya Allah, itu akalnya manusia yang meliputi seluruh kehidupan manusia itu dengan akalnya. Walaupun Allah telah menetapkan manusia itu mengatur masa depannya baik dan buruknya, Allah berikan akal manusia kemuliaan dengan akal yang sempurna. Kesempurnaan akal ini dijadikan oleh Allah supaya manusia dapat mengelola berpola pikir yang sehat, yang sempurna, karena manusia dimuliakan oleh Allah itu bukanlah hanya untuk berpikir, manusia untuk memudahkan dan menjerumuskan ke dalam kehinaan, tapi manusia berpikir harus punya ketentuan, yaitu melaksanakan kebaikan.
dimuliakan oleh Allah, menciptakan manusia itu disempurnakan oleh Allah, menciptakan manusia itu karena diberikan akal, pemikiran lain dengan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang lain. Segala yang ada di jagat raya ini hanya manusia yang diberikan kemampuan dan punya otak. Nah, otak ini untuk berpikir, mencerna, memanai mana yang kita baik, itu harus dikerjakan karena Allah memberi juga kepada kita selalu berpikir positif dan baik akan mengembangkan dirinya masuk surga. Itu jelas. Karena kemuliaan manusia udah jelas terletak pada akalnya, karena manusia dijadikan Allah mulianya itu meliputi seluruh makhluk lain. Mau jin, setan, tetap masih mulia manusia. Dan kemuliaan itu kita gunakan untuk menyempurnakan berpikir kepada yang positif dan baik-baik aja. Semacam itu gambarannya. Allah menetapkan juga dengan ketetapan mengutus para utusan-utusannya, nabi-nabi Allah. Apa banyak manusia yang tidak berpikir dan tidak sehat, membangkang, tidak mengikuti aturan Allah. Memang seyogianya manusia diciptakan hanya untuk berpikir positif tentang kebaikan. Karena mulai lewat dendam itulah, dendam kesumat memusuhi kita, musuh bebuyutan kita, yaitu dulu malaikat yang beribadah ribuan tahun. Seorang malaikat sebenarnya gelarnya itu ribuan tahun hanya untuk beribadah kepada Allah, tapi dia dendam. Mengapa dendam? Karena Allah menetapkannya manusia, yaitu nabi-nabi Allah, untuk selalu menyeru kebaikan. Sedangkan nabi-nabi Allah kan terciptanya dari manusia, sedang dari api, dari bumi, dari tanah liat. Sedangkan malaikat-malaikat itu dari cahaya. Tapi kenapa bisa murka? Karena dendam dan iri itu. Dia ditakdirkan oleh Allah hanya untuk menyembah. Ketika kecemburuannya itu, nah inilah akalnya. Apakah malaikat diberikan akal? Ya. Diberikan kesempurnaan? Ya. Karena ini terjadi dengan akalnya. Kepala malaikat itu merasakan dirinya lebih benar, padahal udah diketetapkan oleh Allah. Seluruh makhluk manusia itu udah ditetapkan oleh Allah. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya beribadah udah ribuan tahun, iri kepada seorang hamba yang terbuat dari tanah liat, bau, busuk, becin lagi. Lihat mengapa saya harus sujud kepadanya, sedangkan saya terbuat dari nur, cahaya yang kerjanya hanya untuk bertasbih, memuji-muji nama Allah. Iri. Allah ciptakan makhluk baru supaya saya sujud kepadanya. Berpikir karena diberikan akal. Itu sudah ditetapkan oleh Allah ketentuan-ketentuannya.
Nah, itulah Allah ciptakan seorang nabi-nabi untuk menyeru, mengajak kebaikan. Tapi dari dahulu dendam kesumat ini tak pernah akur, selalu mengiringi ketika kepala malaikat itu ribuan tahun sudah beribadah kepada Allah, rasakan dirinya sombong, tinggi, tidak terbuat dari tanah, saya terbuat dari nur cahaya atau apa, dari nur cahaya yang bagus. Nah, sang pencipta menilai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini makhluk malaikat merasakan dirinya beribadah udah ribuan tahun. Ada apa gerangan? Kok merasa iri, dendam kepada seorang makhluk yang baru, lagi terbuatnya dari tanah liat? Ngapain? Selanjutnya merasa iri terus, akhirnya Allah putuskan sebagai ketetapannya, karena memang Allah yang putusnya, Allah yang menjadikannya. Hai malaikat, engkau kenapa iri melihat kami sudah menciptakan, saya sudah menciptakan seorang hamba Allah yang terbuat dari tanah, tapi engkau terbuat dari nur, hingga merasa iri. Apa gerangan yang menjadikan iri? Ya, saya iri karena, kata malaikat, tanah liat itu nantinya suka berbuat kerusakan dan suka mengocorkan darah-darah, bermusuhan, sedangkan kami ya Rab kerjaannya hanya bertasbih, bermunajat dan memohon, karena engkau telah menciptakannya. Kami hanya seorang yang bertasbih kerjaannya. Oh begitu ya, kamu iri semacam itu, apakah kamu mau? Kata Allah bicara kepada kepala malaikat itu, kamu mau seperti manusia? Ya, kalau kamu mau seperti manusia, kamu saya akan usir, akan jadikan kamu iblis, rajanya iblis, setan rajanya setan. Maka Allah jadikan kepala malaikat itu sebagai iblis. Nah, kepala malaikat itu tadinya yang kerjanya hanya bertasbih, merasa dendam kesumat kepada makhluk lain, karena diberikan akal oleh Allah, malaikat kepintarannya lebih pintar daripada manusia, merasa iri, maka dijadikannya oleh Allah malaikat itu iblis. Kamu masuk ke neraka ini atau saya akan godok kamu, kata Allah, biar kamu adem, biar kamu dingin, tidak pernah dendam. Itu digodok, diadem, di es ibaratnya malaikat itu, biar nggak panas gitu, biar nggak dendam. Tetap udah air berbagai macam pun itu tetap panas di dalam jiwanya itu malaikat. Hingga akhirnya berapa tahun itu direndam supaya untuk mendinginkannya, tetap tidak dingin. Ya akhirnya terusirlah malaikat itu bebarengan dengan terjadinya dibentuknya bumi dengan kehendak Allah.
Tapi kepala malaikat itu pernah berjanji. Apa janjinya malaikat? Madama Adam bi ajsadihi waruhihi, seterusnya saya janji, karena saya udah dikutuk, dan bukan dikutuk, namanya rahmat lah, memang kasih sayang Allah semuanya juga. Saya janji selagi ada ruh, napas di jiwa manusia itu, Allah ciptakan Adam dan Hawa. Ketika di dunia saya janji akan mengganggunya, akan menjerumuskannya, dan akan melukainya. Segala-galanya saya akan ganggu supaya ikut termasuk golonganku. Nah, ini kepala malaikat tadi itu sudah janjinya begitu ketika di surga, ketika di alam lain pada waktu itu Allah ciptakan. Nah, dengan barengannya itulah Allah ciptakan iblis untuk pengganggu kepada anak cucu Adam, tak pernah mati karena dendam kesumatnya dulu, rasa iri kepada manusia yang diciptakan oleh Allah yang terbuat dari tanah, hingga terusirlah juga kepala malaikat itu ke dunia. Akhirnya kita sebagai manusia yang ada di muka bumi ini tak lepas dari godaan-godaan, benturan-benturan, perbedaan-perbedaan. Itu karena apa? Karena memang Allah sudah tetapkan perjalanan Nabi, sudah tetapkan untuk menyeru kepada yang baik-baik. Perjalanan manusia, seluruh makhluk lainnya, malaikat dan manusia-manusia biasa lainnya, mereka akan bergelut dan berjuang mempertahankan supaya menjadi dirinya makhluk hamba Allah yang benar. Tapi janjinya tadi juga, iblis itu tak akan pernah berhenti, selalu menggoda, akan selalu mengocorkan darah, pertumpahan darah akan itu terjadi sampai hari kiamat. Karena merasa dirinya tadinya mulia, ingin seperti manusia juga. Akhirnya ya keputusan Allah ditetapkan, kalau kamu ingin menjadi manusia, ya udah, saya akan usir kamu ke dunia dan menjadi pengganggunya manusia, yaitu bergelar namanya iblis. Nah, inilah, selain iblis pintar, diberikan kecerdasan, diberi otak segala macam lah, ibaratnya iblis ini diberikan kecerdasan, punya kepintaran. Manusia juga begitu, sama, diberikan otak, diberikan kepintaran. Manusia harus bisa mengelola, memilih dan memilah. Sekira kita baik, kerjakan untuk beramal dan beribadah kepada Allah. Sekira jelek, tapi hati-hati, karena setan kiri, setan kanan, setan tauco ini, setan tempe ini selalu mengganggu, yaitu dari raja iblis, mengganggu kita ini hari-hari terus dipenuhi dengan anak-anak iblisnya setan itu, akan selalu menjerumuskan kita supaya ikut ke dalam kegolongannya. Karena iblis tidak suka melihat manusia itu selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan. Mengapa tidak suka? Ya tadinya itu Allah ciptakan, sudah ditentukan kamu
hanya kerjanya bertasbih, bertahmid, pengen ikutin seperti manusia, bisa bisa bobo, bisa tidur, akhirnya terusir juga ngikut manusia, menjadi rajanya iblis dan pengganggunya manusia. Yang sifatnya manusia pasti ada iblisnya yaitu mengganggu untuk manusia berpikir kepada yang jelek dan buruk itu. Akalnya dikelola oleh otak manusia yang diberikan oleh Allah. Hati-hati dengan akal kita supaya memohon kepada Allah dimampukan untuk mencerna, memilah, memilih bagaimana otak kita yang bisa bagus dan diterima, yang terhindar dari fitnah, yang menjadikan otak manusia akan lebih sempurna ketimbang iblis yang selalu menggoda itu. Karena itu kalian dimanapun berada, ini sekelumit ya channel Koslet Mitra Nada Lawak. Nggak ada lawaknya sih, cuman hanya sekedar memberi nasihat aja sedikit di bulan yang suci ini. Mengapa Allah ciptakan keajaiban Lailatul Qadar itu 1000 bulan, yaitu lebih mulia, penuh ampunan, penuh keberkahan, hanya ada di bulan yang suci. Tapi Allah tetapkan mengatur pengaturan nabi-nabi, diaturnya oleh Allah supaya menyerunya kepada yang baik. Dan ditetapkan juga manusia, yaitu manusia dijadikan hidup sudah tercipta dari awal dan akhirnya sampai kiamat nanti sudah tercipta, sudah ada di Lauhil Mahfuz. Dan ketentuan-ketentuan ini, ketetapan-ketetapan ini terjadi, Allah menyimpulkannya hanya di bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Di Ramadan ini Allah menetapkan perjalanan hidup manusia, perjalanan hidup nabi-nabi, perjalanan hidup iblis juga iblis juga yang ditetapkan oleh Allah, itu semuanya mencakup keseluruhannya. Mari kita renungkan ini 3 ketetapan yang dari Allah. Manusia bisakah, mampukah untuk mengelola daya pemikirannya ke jalan yang sehat dan sempurna? Dan kita sebagai manusia memang sering harus banyak berdoa agar terhindar dari godaan-godaan iblis itu yang akan menjerumuskan kita ke dalam nista dan kehinaan. Dan kita akan supaya menjadi manusia tetap beriman, berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan Allah yang sudah diatur. Allah mengutusnya seorang nabi, kita ikuti dengan baik-baik ini melalui pelantaran akal budi pekerti kita. Kalau kita akal dan budi pekerti kita mudah terjerumus, mudah terhasut, mudah emosi, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dilakukannya salat malam, salat 5 waktu, berpuasa, giat selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebajikan, agar kita terhindar, agar kita selalu terbiasa melatih diri, mensucikan diri, menjadi manusia-manusia yang kreatif, manusia-manusia yang selalu berpikir kepada
hanya dengan ketentuan Allah, hanya Allah semata, hanya Allah yang telah menciptakan kita. Kalau kita sering memohon dan berdoa kepada Allah, insya Allah akan terjaga dari kekufuran, kemusyrikan, dan iblis yang akan menjerumuskan kita. Karena itu setiap saat kita berdoa, perbanyak istighfar di bulan Ramadan, perbanyak zikir di bulan yang suci ini, dan perbanyaklah bertasbih, bertahmid kepada Allah agar kita terjaga dan terhindar dari godaan-godaan syaitan. Itu 10 menit hanya sekapur sirih di hikmah di bulan suci Ramadan akhir ini. Kita tinggal hitung beberapa hari lagi, perbanyak beribadah di bulan akhir-akhir bulan Ramadan ini agar kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu, anggap ini kalau ada yang subscribe silahkan subscribe, kalau enggak ya udah enggak apa-apa, karena subscribe itu enggak bayar. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Ini anggap kalau memang ada manfaatnya, itu semata-mata kebaikan dari Allah. Kalau memang tidak ada manfaatnya, itu semata-mata kebodohan saya. Mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.